Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam berkah, lindungan, dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan perbedaan antara Rasul dan Wali. Sudah saya sampaikan pada video sebelumnya bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu sudah memprediksi bahwasanya Islam itu tidak sampai 1500 tahun. Maksudnya adalah sebelum 1500 tahun Islam itu akan membutuhkan satu pemimpin yang baru. Nah, namun sebelum ke sana pemimpin baru yang dimaksud itu adalah bukan Rasul, bukan Nabi. Tidak mungkin Rasul, tidak mungkin Nabi, karena Rasul dan Nabi sudah khatam atau sudah selesai, tidak ada lagi. Maka yang paling mungkin adalah sosok untuk meneruskan estafet kepemimpinan dalam Islam itu seorang waliullah. Yang paling mungkin itu. Nah, kemudian apa perbedaan antara Rasul dan Wali? Secara sederhana begini. Yang pertama, Rasul itu utusan yang membawa risalah. Nah, kalau Wali itu lebih kepada wakil dan tidak membawa risalah. Gitu loh. Sekali lagi, kalau Rasul itu membawa risalah, kalau Wali itu sebagai wakil tapi tidak membawa risalah. Nah, analogi sederhananya seperti ini. Di negara kita ini presidennya Bapak Jokowi, wakil presidennya Pak Ma'ruf Amin. Nah, maka Rasul atau utusan itu adalah semacam duta dari Pak Jokowi untuk menjadi perpanjangan tangan Pak Jokowi di sebuah negara. Jadi duta itu seperti duta besar, umpamanya di Amerika, di Malaysia, atau di negara manapun. Jadi duta itu membawa pesan, membawa amanat, membawa kebijakan yang ada di negara kita melalui Pak Jokowi itu. Maksudnya melalui kebijakan Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, sedangkan wakil itu Pak Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf Amin. Nah, waliullah ini posisinya wakil, gitu loh. Posisinya wakil. Perbedaan antara wakil presiden dengan duta besar adalah duta besar itu membawa keputusan, membawa surat, membawa dokumen, tetapi tidak memiliki kebijakan. Itu loh. Semua kebijakan harus dikonsultasikan dengan presiden sebagai yang mengutus. Nah, sedangkan Pak Ma'ruf Amin ketika dia berkunjung ke suatu tempat, ke suatu daerah, maka apa yang diucapkannya itu menjadi keputusan. Gitu loh. Karena sudah ada power sharing antara wakil presiden dengan presiden, sudah pembagian kebijakan, maka apapun yang dikeluarkan oleh Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu merupakan sebuah keputusan, bisa jadi sebuah keputusan. Gitu loh. Dan Pak Ma'ruf Amin atau Pak Wakil Presiden itu tidak membutuhkan surat. Karena apa? Karena telah include dalam dirinya surat tersebut, gitu loh. Nah, sama halnya seperti ya intinya kalau wakil presiden itu kemana-mana tidak membutuhkan surat. Berbeda dengan duta besar. Kalau duta besar kemana-mana itu membawa kebijakan yang tertuang dalam dokumen, biasanya seperti itu. Intinya kalau seorang duta besar itu kebijakannya ada pada pimpinan. Nah, posisi wali itu seperti itu untuk masa kepemimpinan ke depan. Dalam hal ini bukan masalah meninggikan sesuatu jadi posisinya sebenarnya sama-sama orang yang diutus, sama-sama orang yang dipercaya Allah untuk memimpin umat, gitu loh. Untuk memimpin umat untuk kembali menegakkan tauhid. Jadi konsep ke depan itu bukanlah menegakkan kejayaan Islam, tetapi
menegakkan kejayaan agama tauhid di 5 agama itu. Nah, karena kerasulan ini sudah selesai, maksudnya Rasulullah itu tidak ada lagi, Nabi dan Rasul tidak ada lagi, maka pemimpin ke depan adalah seorang wali. Waliullah ini tidak membawa risalah, karena sudah ada yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi posisinya itu, waliullah ini akan menegakkan kembali atau akan melakukan pembaharuan terhadap hal-hal yang memang sudah bias lah seperti itu. Apa sih yang dimaksud dengan pembaharuan? Seperti begini. Kenapa terjadi perbedaan pendapat di banyak ulama, banyak kiai? Berarti ada hal yang sudah bias. Gitu. Nah, hal-hal yang bias itu nanti oleh pemimpin umat Islam itu, nanti oleh seorang waliullah ini, nanti akan dijadikan satu persepsi sebagai kebenaran mutlak, karena apa yang dibawa oleh waliullah ini merupakan sebuah keputusan Allah gitu loh. Kalau tuntunannya tetap Al-Quran dan Al-Hadis, yang pembaharuan itu maksudnya bukan pada teksnya, bukan, tetapi pembaharuan itu lebih kepada tafsir dan maknanya, atau lebih pada tafsirnya yang disesuaikan dengan situasi faktual saat ini. Jadi ke depan nanti seorang waliullah itu melakukan semacam update terhadap tafsir-tafsir itu supaya bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka maksud saya adalah ke depan ini SP yang dimaksud itu adalah seorang waliullah. Kalau tidak waliullah itu peluangnya kecil, pasti waliullah. Karena hanya waliullah lah orang yang dekat dengan Allah. Nabi tidak mungkin, Rasul tidak mungkin karena sudah khotam. Maka yang paling mungkin adalah waliullah. Nah, perbedaan antara waliullah dengan Rasul sederhananya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian kapan itu akan terjadi? Maksudnya, kapan seorang waliullah itu akan memimpin Nusantara atau memimpin dunia? Insya Allah tidak lama lagi. Insya Allah tidak lama lagi. Jadi kalau sebagian masyarakat terutama di Tanah Jawa menunggu SP, kemudian masih mencari sosok, masih membicarakan fisik, maka tim Raja Wali Nusantara itu sudah berani mengidentifikasi bahwasanya SP ini adalah waliullah gitu loh. Nah, waliullah ini akan segera hadir, insya Allah akan segera hadir, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada video-video sebelumnya. Itulah perbedaan yang sederhana terkait dengan wali dan rasul. Jadi waliullah nanti ketika dia jumeneng ratu atau jumeneng noto itu tetap menggunakan Al-Quran, tetap merekomendasikan hadis terutama yang mutawatir seperti Bukhari Muslim. Hanya melakukan update, hanya melakukan tafsir-tafsir baru yang sekiranya harus disesuaikan dengan kondisi faktual saat ini. Sehingga Quran nanti akan dibumikan menjadi perilaku, tidak hanya terbatas pada teks atau tidak hanya terbatas pada bacaan, dibaca saja, tapi nanti harus lebih diaplikasikan sehingga tafsir-tafsirnya itu nanti lebih komprehensif dan aplikatif. Seperti apa tafsirnya? Saya sudah sampaikan beberapa tafsir spirit. Gambarannya seperti itulah tafsirnya. Nah, itu terkait dengan waliullah sebagai calon pemimpin di masa tidak lama lagi. Semoga kita bisa mengalaminya. Kemudian kita tidak boleh menunggu seperti menunggu di halte bis yang mau lewat, tapi kita tetap berkarya, tetap bekerja, berusaha sesuai dengan bidang masing-masing, tetap menjalankan iman dan amal soleh. Kemudian jangan mengandalkan itu, tapi kita harus memiliki determinasi diri, harus memiliki independensi diri, tetap berkarya. Jika nanti saatnya sudah muncul, maka kita bisa menjadi bagian yang sama di situ. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.